Film diawali dengan seorang pria yang bernama Calder dan juga sekutunya, yaitu kelompok bernama Axe dan Cross. Mereka sedang dalam perjalanan mencari seorang ratu penyihir di sebuah hutan terkutuk. Ketika mereka tiba di tengah hutan, ratu penyihir muncul dan memanggil mayat hidup untuk menyerang mereka. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka saat itu, di mana Calder pergi diam-diam untuk melawan ratu penyihir sendirian, dan ia berhasil mengalahkan ratu penyihir. Namun sebelum ratu penyihir itu mati, ia mengutuk Calder dengan keabadian, sehingga Calder akan selalu hidup selamanya dalam penderitaan. 800 tahun kemudian, Calder terlihat berada di pesawat di mana dia menyadari bahwa cuaca sedang berada di bawah pengaruh sihir. Dia berjalan melewati kabin dan menemukan seorang penyihir muda yang menyimpan beberapa run kuno dan menyebabkan badai tersebut. Karena dia adalah seorang pemburu penyihir, dia berhasil memisahkan run itu dan dengan mudah menggunakan perlengkapannya dan segera menghentikan badai tersebut. Dari sini terungkap bahwa penyihir masih ada dan diperbolehkan hidup berdampingan dengan umat manusia jika mereka berjanji tidak menggunakan sihir mereka untuk melawan manusia. Hingga saat ini, Calder masih mengabdi pada Axe dan Cross yang mempunyai tugas utama untuk menjaga perdamaian antara manusia dan penyihir. Setibanya ia di New York, ia bertemu dengan asisten pribadinya yang juga merupakan satu-satunya temannya, yaitu Dolan ke-36, yang akan segera pensiun setelah berjuang bersamanya selama 50 tahun terakhir. Calder memberikan pena antik Waterman 402, dan Dolan ke-36 juga telah memilih seorang pemuda keren untuk menggantikannya sebagai Dolan selanjutnya. Karena Calder adalah aset yang sangat penting bagi organisasi Axe dan Cross, Dolan ke-36 meminta pemuda itu bersumpah untuk menjaganya dengan baik. Setelah itu, seorang pria misterius berjanggut terlihat sedang berdiri di seberang gedung saat Dolan ke-37 memanggil taksi untuk pulang. Keesokan harinya, Calder menerima telepon yang memberitahukan kepadanya bahwa Dolan ke-36 meninggal. Karena itu, pemuda tersebut kini resmi menjadi Dolan ke-37. Setelah upacara pelantikannya selesai, keduanya segera menuju ke apartemen tempat tinggal Dolan ke-36 untuk memastikan penyebab kematiannya tersebut. Setelah penyelidikan singkat, Calder menemukan 3 serangga mati berserakan dan merasakan sesuatu yang mencurigakan. Dia kemudian menuangkan bubuk yang mengungkapkan bahwa ruangan itu telah sepenuhnya dikutuk oleh sihir hitam. Calder menemukan sebuah buku catatan yang terdapat noda darah di dalam tulisannya, dan Calder pun mencurigai pemuda itu sebagai pelakunya. Pemuda itu menceritakan kepadanya bahwa luka bakar yang ada di tangannya disebabkan oleh para penyihir yang membakar rumahnya. Dia juga menambahkan bahwa Calder lah yang menyelamatkannya dari kejadian tersebut. Mereka kemudian tiba di toko roti yang sangat ramai milik seorang yang bernama Max, di mana Max menggunakan sihir pada kuenya untuk menarik pelanggan agar lebih banyak. Max mengungkapkan bahwa dia menjual ramuan terlarang tersebut kepada seseorang yang memiliki bau badan seperti bawang putih dan apel busuk. Dengan informasi berbahaya tersebut, Calder menyuruh Dolan ke-37 untuk pulang karena dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi musuh dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah duka sendirian. Setibanya di sana, Calder mendekati seorang penyihir yang menyamar sebagai seorang gadis kecil bernama Elik. Elik tiba-tiba menyerangnya dan melarikan diri. Calder berhasil mengejarnya lalu menginterogasinya. Penyihir itu mengaku bahwa dia tidak pernah membunuh Dolan. Calder membawanya ke dewan penyihir yang dipimpin oleh Glisser untuk menentukan nasibnya. Dengan menggunakan kartu tersebut, dia menyimpulkan bahwa Elik bekerja sendiri dan terbukti bersalah. Mereka memutuskan untuk memberikannya kepada makhluk mengerikan sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Namun, Calder masih tidak percaya bahwa dialah yang membunuh sahabatnya itu. Dia pun akhirnya pergi ke tubuh Dolan ke-36 dan menemukan bahwa Dolan sebenarnya tidaklah mati, tapi dikutuk oleh sihir hitam kuno, yaitu wabah lalat dari seorang ratu penyihir abad ke-13. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan membunuh penyihir yang mengeluarkan sihir tersebut. Dia kembali ke apartemen dan membaca kembali buku catatannya. Dia menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Dolan. Dalam catatan itu, Dolan memerintahkan Calder untuk mengingat masa lalunya. Calder pun pergi ke bar penyihir yang dijalankan oleh wanita bernama Chloe, dan ia meminta mantra ingatan untuk mengingat kematiannya dahulu. Chloe awalnya menolak permintaan tersebut, tapi dia setuju untuk memberinya mantra setelah Calder menyatakan niatnya untuk membantu temannya. Dia mengkonsumsi buah ceri yang telah disuntik mantra dan Calder tiba-tiba dibawa kembali ke dalam hutan terkutuk. Dia memasukinya dan melihat mayatnya yang hangus tergeletak di tanah. Sayangnya, sebelum dia bisa melihat lebih jauh, seorang penyihir berjanggut dari dunia nyata bernama Belial menariknya keluar. Belial mencegahnya melihat lebih jauh ke dalam ingatannya. Calder terbangun dan mendapati dirinya sedang dirantai. Dia mematahkan jari-jarinya untuk melepaskan diri dan melawan penyihir itu. Tapi dia masih di bawah pengaruh mantra yang menyebabkan dia berhalusinasi. Saat Belial membakar bar untuk menghancurkan semua mantra ingatan itu, Calder akhirnya pulih dari mantranya dan berhasil melarikan diri dari bar. Pada saat malam harinya, Chloe terbangun dari tidur dan tiba-tiba kekuatan gelap muncul dari lantai apartemennya dan mencoba untuk menarik dirinya.
Untungnya, Calder tiba tepat waktu dan berhasil meraih tangan penyihir itu lalu menyelamatkannya. Pada saat ia berada di apartemen Calder, dia menyalahkan Calder karena menyebabkan kehancuran pada barnya. Namun, Calder masih perlu melihat lebih dalam ingatannya untuk mengungkap rahasia kelam masa lalunya. Calder pun berjanji pada Chloe untuk menjaganya tetap aman jika dia ingin membantunya. Karena semua bahan di bar sudah hancur, Chloe membawa Calder ke salah satu tempat temannya yaitu Miranda. Setibanya di sana, Chloe terkejut saat mengetahui temannya terbunuh dan semua tanaman ingatan itu telah diambil. Karena tidak punya pilihan, mereka pergi ke peragaan busana di mana Calder bertemu teman lamanya yaitu Danique. Tapi Danique malah mengkhianatinya dan membacakan mantra padanya dan menyebabkan Calder terjebak dalam kenangan lama tentang keluarganya. Chloe pun menggunakan kekuatannya untuk memasuki pikiran Calder dan mencoba untuk membangunkannya. Akhirnya, Calder pun berhasil kembali ke dunia nyata. Mereka kemudian menginterogasi Danique dan mencari tahu apa motif Belial sebenarnya. Sebelum mereka pergi, Chloe menghancurkan permata Danique dan wajahnya seketika berubah menjadi wajah aslinya. Setelah itu, Calder menyadari bahwa Chloe adalah seorang penjelajah mimpi. Artinya, dia sebenarnya tidak membutuhkan ramuan ingatan untuk masuk ke dalam pikiran seseorang. Calder berhasil meyakinkan Chloe untuk membantunya karena Chloe terlalu takut untuk menggunakan kemampuannya tersebut. Pada percobaan pertama, Chloe membawa keduanya ke dalam memori Calder untuk mengingat hari di mana dia dikutuk oleh Ratu Penyihir. Mereka berdua menemukan tubuh Calder yang sudah hangus, tapi kali ini mereka melompat lebih jauh lagi. Ternyata sekutu Calder dahulu mengetahui bahwa Calder saat itu masih hidup. Para pemburu pun berusaha untuk menghancurkan jantung penyihir itu. Tapi kemudian, Dolan menyadari bahwa itu akan membunuh Calder. Karena pada saat itu, ia berteriak kesakitan. Itulah sebabnya Dolan memutuskan untuk tetap menyimpan jantung tersebut, walaupun harus mengkhianati Calder. Belial berhasil mengambil jantung sang ratu dan menculik Max. Belial berusaha mengorbankannya untuk menghidupkan sang ratu penyihir. Calder tiba dan menemukan Max tertahan di akar pohon. Ternyata dia telah dirasuki oleh ratu penyihir tersebut. Tiba-tiba, Belial muncul dari belakang, tapi Calder sudah siap dan dia langsung melemparkan sebuah pisau ke tenggorokan Belial, dan hal itu langsung membunuhnya. Ratu penyihir itu pun menerkam Calder dan mengambil keabadiannya. Akhirnya, sekarang ratu penyihir itu pun terlahir kembali. Calder pun melepaskan satu tembakan dan sang ratu pun tiba-tiba menghilang. Calder kembali ke rumah dan menemukan Dolan ke-36 akhirnya hidup kembali. Menyadari bahwa ratu penyihir akan mengeluarkan kutukan wabah hitam dan akan melepaskan penyihir lainnya, Calder menyerah dan menerima kenyataan bahwa umat manusia telah kalah perang. Namun lelaki tua itu tetap optimis dan mendorong Calder untuk melakukan yang terbaik. Setelah mempersiapkan dirinya dengan pedang legendaris, Calder, Chloe, dan Dolan ke-37 pergi ke pohon wabah tersebut. Ratu pun telah bersiap untuk melepaskan para penyihir yang dipenjara. Dia menggunakan Elik sebagai wadah untuk melepaskan wabah tersebut. Tetapi Chloe memutuskan masuk ke dalam pikiran Elik untuk menghentikan kebangkitan tersebut. Dia melawan Elik dan berhasil mendorongnya ke dalam lubang dan membunuhnya seketika itu juga. Sementara itu, makhluk besar bernama Sentinel pun muncul. Namun Calder berhasil melenyapkannya dengan mudah. Calder pergi lebih jauh untuk menemukan sang ratu. Lalu ratu menciptakan dunia ilusi di mana mereka bertarung dan seolah Calder telah membunuh sang ratu. Tetapi suasana akhirnya berubah menjadi gelap. Meskipun Calder tidak lagi abadi, dia masih seorang pemburu penyihir yang luar biasa. Dan saat itu juga ia berhasil menjatuhkan sang ratu. Ketika dia hendak melancarkan serangan berikutnya, Dolan ke-37 muncul sambil menodongkan senjata kepada Chloe dan langsung menembak Calder. Pemuda itu pun kemudian menyerahkan Chloe kepada ratu penyihir dan berharap sang ratu akan memberinya kekuatan sihir sebagai imbalannya. Tapi sang ratu penyihir malah membunuhnya. Wabah hitam itu pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Saat tidak sadarkan diri, Calder melihat bayangan keluarganya yang memotivasi dia untuk mengalahkan ratu penyihir. Calder yang dalam keadaan lemah pun menggunakan rune kuno dan seketika mendatangkan badai petir. Ia pun melemparkan pedang legendarisnya ke arah dada ratu penyihir tersebut, dan pada saat itu bersamaan dengan sambaran petir yang menyelimuti pedangnya. Akhirnya, ratu penyihir itu pun hancur menjadi abu, dan Calder pun kembali menjadi abadi seperti semula. Calder berniat ingin menghancurkan jantung penyihir itu, dan ia sudah siap menghadapi kenyataan bahwa dia juga akan mati. Tetapi Chloe menghentikannya dan berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga jantung tersebut tetap aman. Di akhir film, Calder memberitahu Dolan ke-36 bahwa dia tidak akan melayani Axe dan Cross lagi, dan memohon kepada lelaki tua itu agar ia mau bekerja lagi untuknya.